Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Yakut Holil Komas, kami sudah tersambung bersama jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Arbida, bagaimana perkembangan pemeriksaan Yakut saat ini? Ya baik, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa ex-Menteri Agama Yakut Holil Komas ini tadi tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan tim penyidik sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Artinya pemirsa, ini hampir kurang lebih 3 jam Yakut masih diperiksa oleh tim penyidik KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi pembagian atau korupsi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2023 hingga 2024. Di mana ini adalah pemeriksaan ketiga kalinya KPK terhadap Yakut Holil Komas. Dan pemeriksaan kali ini masih terkait dengan pasal 2 dan juga pasal 3 terkait dengan kerugian negara. Dan pemeriksaan ini KPK tidak sendiri namun bersama dengan pihak auditor negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tadi Yakut saat tiba sempat memberikan statement sedikit terhadap wartawan terkait dengan persiapan. Ia mengatakan tidak ada persiapan namun hanya membawa catatan kecil yang diyakini bahwa ada keterangan atau data-data yang ia sudah tulis di dalam notebook atau catatan tersebut. Dan ia juga menyebutkan bahwa ia hari ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka lain yakni Isfal Abidal atau Gus Alex yakni mantan staf sus saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Dan masih juga terkait dengan penghitungan kerugian negara sama seperti yang dilakukan oleh KPK pada pemeriksaan Gus Alex pada hari lalu. Nah, terkait dengan Isfah Abidal atau ex staf sus Menak Yakut, kemarin juga sudah sempat diperiksa oleh KPK sampai 9 jam, yakni dari pagi hingga sore hari, juga terkait dengan fokus penghitungan kerugian negara. Nah pemirsa, berbicara mengenai kasus ini sebelumnya, KPK sudah menetapkan status tersangka pada kedua orang ini, yakni Yakut dan juga Gus Alex pada awal Januari 2025. Dan KPK juga sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap ratusan travel umroh dan juga haji terkait dengan pembagian dan jual beli kuota. Selain itu KPK juga telah memeriksa 13 asosiasi penyelenggara haji dan memeriksa sejumlah pejabat negara di Kemenak. Saat ini KPK juga fokus dengan tahap penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan berjanji akan membawa kasus ini ke dalam persidangan. Awal mula kasus ini pemirsa untuk diketahui ini berawal dari di mana KPK menduga adanya kejanggalan begitu dari tidak sesuainya pembagian kuota tambahan haji pada penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 di mana sebelumnya Indonesia mendapatkan kuota tambahan haji dari kerajaan Saudi sekitar 20.000, di mana aturannya seharusnya 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Namun sayangnya penerapannya berbeda, malah rata yakni reguler 50% dan khusus 50% lewat diskresi yang dikeluarkan oleh Kemenak yang dipimpin oleh ex-Menak Yakut Holil Komas. Dan dari sini pemirsa, dari pembagian tersebut KPK menduga adanya kerugian negara. Maka dari itu kami masih terus menunggu terkait dengan update terbaru pemeriksaan Yakut Holil Komas pada hari ini oleh tim penyidik KPK. Dan KPK juga tidak berhenti pada pasal 2 dan pasal 3 tentang kerugian negara saja. Namun ia optimis akan terus melakukan perkembangan lanjutan khususnya kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dan juga menikmati aliran dana dari kuota tambahan ini. Kembali ke studio Jessica. Baik, terima kasih Arbida atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.